Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kemarin kita sudah belajar bersama tentang kaidah induk yang ada 5 itu beserta kaidah turunannya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Soalnya ada yang kaidah cabang yang diperselisihkan. Ini kita belajar yang disepakati saja, yang tidak banyak cekcok. Pertama, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Jadi hasil ijtihad pada masa lampau itu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang datang kemudian, baik itu oleh seorang mujtahid sendiri ataupun mujtahid yang lain. Ada mujtahid A berpendapat A, kemudian ada mujtahid A di waktu berikutnya itu berpendapat B. Jadi pendapat A nya tidak bisa dibatalkan oleh pendapat B. Atau mujtahid A berpendapat A, kemudian mujtahid B berpendapat B. Jadi pendapat mujtahid B tidak bisa membatalkan pendapat mujtahid A. Itu contohnya malah bikin mumet ya. Intinya apa? Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Sayyidina Umar pernah berkata, "Dzalika 'alayya ma qadaina wa hadza 'alayya ma naqdi." Dzalika utawi mengkono-mengkono mau 'alayya munggo kita ma iku perkara qadaina kang ngodoi atau kang ngukumi sapa kita, wa hadza utawi iki 'alayya munggo kita ma iku perkara naqdi kang ngukumi sapa kita. Atau terjemahan bahasa Indonesianya, itu adalah keputusan kami pada masa lalu, sedangkan ini adalah keputusan kami pada masa sekarang. Jadi logikanya atau mantikiyahnya itu ketika satu ijtihad dibatalkan oleh ijtihad lain, maka yang timbul atau yang akan terjadi adalah ketidakpastian hukum, sehingga akan berakibat pada kesulitan dan kekacauan yang besar. Imam Ghazali yang itu Ihya itu ya, bukan Ghazali yang anaknya penyanyi. Jadi Imam Ghazali itu pernah berkata bahwa fenomena ini disebut tasalsul hukum, yaitu akan terjadi mata rantai pembatalan hukum yang tidak berkesudahan sehingga muncul ketidakstabilan hukum, ittirab al-ahkam. Tetapi pengecualiannya, hasil ijtihad atau keputusan hakim berdasarkan ijtihadnya dapat dibatalkan apabila menyalahi nas atau dalil yang qat'i. Jadi pernah saya singgung di awal-awal bahwa semua kaidah itu memiliki pengecualian. Contoh yang sering sampean dengar mungkin kaul qadim dan kaul jadid. Jadi kaul jadidnya Imam Syafi'i itu tidak serta merta membatalkan kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, ikhtilaful ahkami al-ijtihadiyati biikhtilafi al-bi'ati wal aqdari. Perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah. Kemarin kita juga pernah singgung kalau Imam Hanafi Irak, Imam
Maliki Madinah, Imam Syafi'i Baghdad sama Mesir. Pengaruh perbedaan lingkungan dan wilayah ya berpengaruh terhadap hukum-hukum ijtihad yang beliau-beliau ambil. Kemudian kaidah yang ketiga, idza ijtama'al halalu wal haramu ghulibal haram. Apabila berkumpul halal dan haram, maka dimenangkan yang haram. Ini yang juga pernah saya contohkan ketika ada mas-mas yang dianggap penista, mas-mas komedian, itu mencampurkan antara kurma dengan daging babi terus dimasak gitu. Nah itu hukumnya gimana? Ya jelas, sudah jelas hukumnya haram, karena berdasarkan kaidah ini ketika ada halal dan haram, yang halal itu berarti kurma, haram itu babi, terus dikumpulkan, maka yang dimenangkan yang haram, jadi hukumnya haram gitu. Tapi mas karena mas ini caper ya, untuk sarana konten ya begitulah. Atau kalau kita melihat dari contoh klasik, di mana era perburuan, jadi seorang pemburu gitu memanah hewan buruan, katakanlah rusa. Kemudian dari kejauhan dia melihat rusa itu tergelincir dari tebing, dari dataran tinggi gitulah, terus mati. Jadi ini kematian rusa ini disebabkan oleh luka tembak atau karena tergelincir jatuh. Jika karena luka tembak berarti kan halal, tapi ketika karena tergelincir jatuh berarti kan hukumnya haram. Nah, ketika ada dua ini, halal atau haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Dan banyak contoh-contoh lain, mungkin sampean bisa analogikan sendiri. Kemudian kaidah yang keempat yaitu al-itharu bil biqribi mahruhun wa fi ghairiha mahjubun. Ini mungkin tulisannya agak kacau ya, mungkin penulisnya mungkin lagi ngantuk atau banyak kerjaan jadi nggak fokus ketika nulis ya, mohon dimaklumi. Artinya dari kaidah keempat ini, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selain urusan dunia adalah disenangi. Contohnya yang sering sampai dengar itu ketika berjamaah di masjid itu mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah hukumnya makruh. Tetapi mengutamakan orang lain dalam hal menerima infak hukumnya disenangi atau mahbubun. Kemudian kaidah kelima yang berbunyi at-tabi'u tabi'. Pengikut itu adalah pihak yang mengikuti. Ya, sudah jelas itu. Yang masuk kaidah ini adalah at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Pengikut hukumnya tidak sendiri. Jadi kaidah lanjutan dari kaidah at-tabi'u tabi' itu ada banyak. Beberapa di antaranya at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Pengikut hukumnya tidak tersendiri. Artinya hukum pengikut sama dengan yang diikuti. Hukum tabi' sama dengan matbu'. Misalnya seandainya ada transaksi jual beli binatang yang sedang bunting, maka anak dalam kandungannya tersebut termasuk ke dalam akad jual beli yang diadakan itu secara umum. Jadi
majbuknya hewan bunting, tabiknya yang janin atau embrio yang ada di dalam perut ibu hewan itu. Kemudian seandainya ada 9 hewan yang sedang bunting, ternyata ditemukan anak yang telah mati dalam kandungannya. Dalam hal ini sembelihan anak tersebut sudah termasuk dalam penyembelihan induknya. Ada lagi contohnya, misalnya sampean makan buah, ternyata di dalam buah tersebut atau sayur tersebut itu ada ulat, maka hukumnya boleh dimakan selama tidak dipisahkan. Tapi nek wong Indonesia makanan melimpah ya ana ulat dibuang mungkin. Kalau di daerah-daerah konflik atau daerah-daerah gersang mungkin ya dimakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian kaidah contoh yang keempat, misalnya ada transaksi jual beli tanah. Ini yang sering nih, transaksi jual beli tanah, kemudian di situ ada tanaman, maka tanaman tersebut termasuk di dalam objek jual beli, kecuali ada deal-deal yang lain atau ada transaksi tersendiri. Kemudian ada kaidah yang berkaitan dengan kaidah kelima ini, at-tabi'u yaskutu bisukuti majbu', pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti. Misalnya ketika orang gila itu kan tidak wajib menunaikan sholat fardu karena tidak memenuhi syarat taklif. Jadi dia tidak disunahkan sholat sunnah rawatib ya, karena sholat wajib aja gugur, apalagi sholat yang sunnah. Imamnya saja gugur, yaitu sholat fardunya gugur, apalagi tabiknya atau makmumnya yaitu sholat sunnah, ya otomatis gugur. Kemudian ada lagi kaidah yang berkaitan at-tabi'u la yataqaddamu 'alil majbu', pengikut itu tidak mendahului yang diikuti. Ini sudah jelas, kewenangan wakil presiden itu tidak bisa mendahului atau melebihi kewenangan presiden. Kewenangan menteri itu jangan mendahului kewenangan presiden. Gerakan ini yang dalam masalah ubudiyah, masalah sholat, gerakan makmum itu ya jangan sampai mendahului gerakan imam, entah karena buru-buru atau ya jangan, dalam keadaan normal ya jangan mendahului imam. Ketika terus ada lagi kaidah yang berikutnya yang masih berkaitan, yughtafaru fit tawabi'i ma la yughtafaru fi ghairiha, dapat dimaafkan dalam hal yang mengikuti, tidak dimaafkan pada yang lain. Kaidah lanjutannya, yughtafaru fit tawani ma la yughtafu fil awali, dapat dimaafkan bagi yang meniru, tidak dimaafkan bagi yang memulai. Untuk para pemimpin radikalis itu ya nggak bisa dimaafkan, pemimpinnya, otaknya itu nggak bisa dimaafkan. Sedangkan pengikutnya yang tidak tahu apa-apa ya nggak tahu ke doktrin, terus ya semoga diampuni. Kalau yang pemimpinnya, penggede-penggedenya itu tokoh-tokoh kaum radikal, kaum teroris, itu nggak bisa dimaafkan ya. Yang pengikut-pengikutnya yang nggak tahu apa-apa itu yang mungkin masih bisa
diobati, masih bisa diarahkan kembali ke jalan yang benar. Jadi contohnya itu serambi masjid adalah bagian yang tak terpisahkan dari masjid tapi ketika sampean itikaf di serambi masjid itu tidak sah atau tidak dianggap iktikaf. Kemudian kaidah yang keenam, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Tindakan pemimpin iman terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Ini yang secara teorikal itu harus jadi pedoman oleh para pemimpin, para pejabat, para pembuat undang-undang atau para pembuat hukum. Jadi membuat hukum itu harus mengaitkan dengan maslahat rakyat, jangan maslahat diri sendiri, kepentingan kelompok atau maslahat partainya. Itu yang secara sekali lagi ini secara teorikal ya, bukan secara praktikal. Itu saya pernah menulis artikel ketika di Yogyakarta, di internasional Bandara Internasional Yogyakarta itu kan saat pembebasan tanah itu juga mengalami konflik salah satunya saya pakai ini kaidah yang keenam ini, yang mana imam itu harus melihat maslahat dari rakyatnya. Artinya ketika dalam masalah pembebasan lahan ya harus setimpal dengan harga lahan tersebut, jangan ganti rugi, ganti untung istilahnya ya, terserah istilah, yang penting rakyat tidak dirugikan, itu saja. Apalagi ya, ada hadis Rasulullah yang sudah sangat populer, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kalian itu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Di Lombok iki lho, sing pejabat enggak benar itu akan diberi pertanggungjawaban. Kadang sudah tahu dalil ini mungkin yang dari partai Islam, tapi ya masih namanya juga politik ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika sampean jadi ketum partai itu akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya, atau saja di jabat itu dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Maka ketika jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur, yang amanah, yang adil. Tapi ya kalau melihat paradigma pejabat saat ini mereka saya kira enggak takut kalau terhadap hadis ini. Mereka takut itu kalau ruhnya itu diambil. Ruh mereka itu apa? Ya itu finansial. Sekali lagi undang-undang perampasan aset itu yang bisa mencegah budaya korup, setidaknya meminimalisir, walaupun nanti pelaksanaannya juga saya kurang tahu, tapi saya berharap optimis bahwa undang-undang perampasan aset bisa menjadi gebrakan dalam mengatasi masalah korupsi yang sudah kian merajalela. Atas dasar kaidah ini, pemimpin tidak dibenarkan mengangkat seseorang yang bukan ahlinya untuk suatu jabatan yang relevan, padahal masih ada orang yang lebih pantas.
Jadi yang idealnya atau seharusnya itu yang jadi komisaris atau menjadi CEO suatu perusahaan orang yang capable dan berintegritas seharusnya. Tapi saya tidak tahu realitanya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawan tanpa ada alasan yang jelas. Misalnya karena bosnya nggak suka karyawan ini, karena mulutnya itu nggak bisa direm, padahal kinerjanya bagus, itu ya jangan mem-PHK. Atau misalnya karena nggak si karyawan ini berbeda aliran politik atau aliran agamanya terus di PHK, itu juga nggak tepat. Jadi mem-PHK itu memang karena ada alasan yang jelas, misalnya karena pandemi, ya perusahaan mau nggak mau harus mem-PHK sebagian mungkin, ya nggak, karena nggak, perusahaan nggak mampu untuk membayar. Kalau dipaksakan justru malah kacau, ya mau gimana. Kemudian contoh lain, seorang wali tidak dibenarkan mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki tanpa mempertimbangkan unsur kafa'ah. Jadi sampean-sampean yang masih jomblo, termasuk saya juga, itu ya kalau mau dapat yang sesempurna mungkin, ya kita memang harus membuat diri kita juga deserve, layak untuk someone, untuk seseorang. Sampean kerja males, ini males, pengen tok wong sing rajin iku ya ayo seperti Jebel merindukan bulan. Artinya hal yang tidak mungkin, sulit akal menerima itu. Sampean mohon maaf, ekonomi di bawah terus pengen dapat orang dengan ekonomi atas atau ekonomi elit, ya wis ndak masuk nih, cara rasional ndak masuk. Tapi nek secara keberuntungan itu nggak tahu lah, keberuntungan itu irasional, miracle. Jadi ketika laki-laki itu tidak sekufu, itu justru atau perempuannya tidak sekufu, itu justru mendatangkan kemafsadatan atau kerusakan. Padahal tujuan dari pernikahan itu kan untuk mencapai kemaslahatan kedua belah pihak. Jadi harus mempertimbangkan kafa'ah. Contoh lagi kafa'ah, sampean pinter kaya apa terus golek kok sing plengeh-plengeh, sing kurang pinter, ya nanti juga repot. Nah, kalau berdiskusi ra nyambung, hahe, ya nanti gimana? Ya yang sekafa'ah lah. Yang kira-kira ya kurang lebih lah, nggak harus kalau menurut timbangan itu nggak harus 10 kilo harus sama 10 kilo, ya kalau 10 kilo ya gandingannya ya 11 kilo atau 9 kilo, kurang lebih seperti itu konsep kafa'ah. Kemudian ada lagi, seorang amil zakat tidak dibolehkan memberikan bagian yang lebih banyak kepada beberapa orang tertentu, padahal yang lainnya mempunyai kebutuhan yang sama. Ini kalau kita melihat kebutuhan yang sama. Kalau kebutuhannya beda, ya memang harus dibedakan gitu. Kita melihat berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau tindakan seorang pemimpin memang harus memikirkan maslahah kepada rakyat. Salah satunya juga contohnya misalnya ketika mengangkat seseorang, itu ya harus kompeten,
tidak hanya kompeten tapi juga integritas. Soalnya banyak yang kompeten ahli pajak itu ahli dalam bidang perpajakan, menghitung akuntansi dan lain sebagainya, tapi kalau tidak berintegritas, yang ada akan muncul gayus-gayus tambunan yang baru. Yang ada akan muncul orang-orang yang berkapasitas tapi tidak berakhlak, berkapabilitas tapi tidak jujur, dan seterusnya. Kemudian kaidah yang ketujuh, al-hududu tasqutu bisyubuhati. Hukum hudud gugur karena syubhat, karena asyubuhati jama', karena kesamar-samaran. Kaidah ini kalau kita kaitkan dengan hukum positif itu masuknya kepada asas praduga tidak bersalah. Jadi seseorang selama belum terbukti bersalah, dia tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau dalam hukum positif ada 3, terdakwa, saya ulangi, dalam hukum positif itu ada 3 kriteria. Pertama, tersangka, terdakwa, terpidana. Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang sah, yaitu minimal 2 alat bukti, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 14 dan pasal 184 KUHAP. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 15 KUHAP. Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 32 KUHAP. Jadi tersangka dulu, ada bukti permulaan, dia jadi tersangka, disangka, kemudian dimasukkan ke pengadilan, jadinya terdakwa, didakwa, diadili, diproses, kemudian ketika terbukti bersalah, dia terpidana. Ya, jadi ada 3 itu, jangan keliru membedakannya. Lanjut kembali ke kaidah fikih. Ini ketika contohnya itu ketika ada orang yang didapati bukti melakukan suatu melanggar aturan, kemudian tidak dapat dijatuhi hukuman had, berarti ini mencuri ya, karena belum bisa dibuktikan di pengadilan. Ada riwayat dari Imam Ibnu Majah yang berbunyi idra'ul hududa bisyubuhati, tinggalkanlah hukum had karena masih samar-samar. Jadi ketika masih belum terbukti, itu belum bisa diadili, masih menunggu. Kita tidak bisa menjudge orang itu salah ketika pengadilan belum memberikan pernyataan hukum atau inkrah, belum memiliki kekuatan hukum tetap. Nanti selama itu ya kita tidak bisa menjudge orang ini benar atau salah. Itu kalau benar salah ya. Ini bedanya benar salah dengan baik dan buruk. Kalau baik buruk itu berdasarkan hati, kalau benar salah itu berdasarkan pikiran atau rasio. Ada hadis Imam Tirmidzi meriwayatkan, fa innamal imama li ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubati. Jadi ketika penguasa seandainya salah memberi maaf, itu lebih baik daripada salah memberi hukuman. Ya benar toh. Mending salah keliru mending keliru memberikan maaf daripada memberikan hukuman. Karena tiwas sudah dihukum, ternyata yang di pelaku tidak melakukan, ya repot.
Ada film itu, film India itu ya, orang itu dipenjara sampai 20 tahun padahal dia tidak melakukan atas dasar cinta. Itu apa ya, irasional sekali bagi saya ya, namanya juga hiburan. Saya lupa judul judul filmnya, tapi ya sangat-sangat terharu. Kemudian jadi ketika ada samar-samar itu tidak bisa dihukumi. Misalnya ketika orang ketika seseorang itu tidak boleh diberikan sanksi hukuman had minum keras karena subhat artinya dia mungkin dipaksa minum atau mungkin terpaksa karena nggak ada air selain air keras itu, atau misalnya tersalah, artinya keliru mengambil air minum, niatnya mau ambil Sprite, keliru ambil minuman keras. Jadi subhat itu ada 3 macam pengelompokannya. Yang pertama subhat subjektif, yaitu berawal pada dugaan pihak pelaku, yang perbuatan yang dilanggar diduga sebagai perbuatan yang diperbolehkan. Misalnya dalam kasus di masjid ya, biasanya keliru mengambil sendal, itu kan dikira milik sendiri, karena bentuknya sama, mereknya sama, jadi ya gimana, ini termasuk subhat subjektif. Subhat objektif itu karena perbedaan nas, jadi ada nas Al-Quran yang melarang mencuri harta milik anak sendiri, tapi ada hadis yang menyatakan bahwa mengambil harta milik anak sendiri itu harta anak sendiri itu termasuk harta orang tuanya. Jadi ada perbedaan nas ya. Nanti ini berlaku ilmu usul fikih ketika ada perbedaan antara Quran dan hadis, mana yang dimenangkan itu. Nanti itu terlalu jauh, nanti kita lanjut yang ketiga, yaitu subhat prosedural. Kalau tadi subhat objektif itu perbedaan nas, subhat prosedural itu perbedaan pendapat ulama. Misalnya hukum nikah tanpa wali, Imam Hanafi membolehkan, sedangkan mayoritas ulama tidak membolehkan. Nah, kalau kita sebagai ahli sunnah ya yang berpendapat ya yang mayoritas ulama saja. Kemudian hukum nikah tanpa saksi, Imam Malik memandang sah, sementara mayoritas ulama memandang tidak sah. Kemudian minum minuman keras untuk alasan bertobat. Wah, ini yang repot ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kok bisa membolehkan gimana? Minum minuman keras dengan alasan bertobat. Alasan bertobat itu minum minuman keras. Kok bisa? Ini saya kurang paham ini. Lanjut ke kaidah yang ke-9, dari 7 ke 9. Ini penulisnya agak ngantuk ya. Jadi al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu, yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Jadi contoh yang bisa kita berikan adalah ketika aurat, masalah aurat laki-laki itu kan ada antara pusar dan lutut. Ada riwayatnya dari Imam Ahmad, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurati. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Berarti pusar dan lutut apakah termasuk aurat? Jawabannya tentu tidak. Kita analogikan seperti ini. Bilangan antara 1 dan 3 itu berapa? 2. Apakah
1 dan 3 itu termasuk 2, tidak loh. Tapi berdasarkan kaidah al harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu, hukum yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Jadi yang hukum aurat kan antara pusar dan lutut. Jadi pusar dan lutut itu juga dimasukkan terhadap hukum aurat. Menjadi sebenarnya itu tidak aurat, tapi karena mengelilingi atau sekitar aurat jadi dianggap aurat. Tuh, kurang lebih seperti itu. Kemudian kaidah yang selanjutnya, idza jtama'a amrani min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Apabila berkumpul 2 perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Ini contoh klasik yang mungkin sampean pernah belajar, itu sering mendengarnya. Ketika orang memiliki hadas kecil dan hadas besar, maka cukup bersuci dengan mandi saja. Kita yang melihatnya itu yang hadas besar. Atau ketika seorang masuk masjid kemudian sholat fardu, dalam hal ini sudah tercakup sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sampean ingin lebih afdol, itu dilakukan keduanya nggak apa-apa. Artinya ketika berhadas kecil dan berhadas besar, sampean wudhu terus mandi junub nggak apa-apa. Atau ketika masuk masjid terus sholat tahiyatul masjid terus sholat fardu, ya enggak apa-apa. Itu kalau mau lebih afdol, jadi enggak usah diperselisihkan. Kemudian yang terakhir, kita lanjutkan kaidah-kaidah berikutnya besok. Ini yang terakhir, ikmalul kalami ula min ihmalihi. Mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya adalah ada seorang yang mewasiatkan hartanya ditujukan kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucu-cucunya. Anaknya mungkin wajib militer, terus gugur di medan perang, atau jadi korban jadi tim penyelamat tapi malah gagal diselamatkan, atau apapun itu penyebab ketiadaan, terus yang menyisakan cucu-cucunya, maka dalam hal ini harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucu-cucunya. Jadi ini yang dinamakan berpegang pada kata-kata, atau kalau bahasa Jawa itu omongannya iso dicekel, ucapannya itu bisa dipercaya. Jangan seperti daun di atas talas, atau lambe lamis yang siang bicara mengucap A, sorenya bertindak B. Itu yang bertentangan dengan hadis ke-11 ini. Jadi orang tindakan itu harus sesuai dengan ucapan. Kalau kata al-Hokage al-Naruto itu pernah berkata, I never go back on my word, that is my ninja ways. Saya tidak akan menarik kata-kata saya, itu karena jalan ninja saya. Yang wibuisme atau yang pecinta anime mungkin tahu. Di itu ya kaidah ke-11. Jadi orang kalau ucapannya itu bisa dipegang, itu karirnya itu bisa melejit. Itu yang saya lihat. Besok kita akan belajar kaidah ke-12, yaitu al-kharaju bidzamani. Persiapkan mental, persiapkan pikiran, dan persiapkan kopinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.